Jumpa lagi dari TV. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A23 5G yang kalian minta reviewnya. Banyak banget yang minta reviewnya. Sorry banget ya, agak telat memang yang satu ini ya. Ya, untuk smartphone Samsung ini ada di kelas menengah ya. Harganya itu nyaris 4 juta. 4 juta kurang 1.000 rupiah ya. Dan yang satu ini pakai Snapdragon. Yuk kita lihat bagaimana sih kemampuannya. Ya, Samsung A series yang satu ini dirancang untuk kelas mid-range ya. Positioningnya sedikit di bawah Galaxy A33 5G yang udah dipasangin di kelas harga mepet-mepet 5 juta. Nah, kalau si A23 5G ini yang mepet 4 juta. Ya, memang kalau kalian cek di toko-toko online nih banyak yang jual sedikit lebih murah dari harga acuannya ya. Biasanya sekitar 37, 38 gitu. Walaupun harga resminya di 3,999 ya. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu bahwa Samsung Galaxy A23 ini hadir dengan dua model ya. Ada A23 4G dan ada A23 5G. Yang 5G prosesornya adalah Snapdragon 695. Yang 4G itu pakai Snapdragon 680. Diperhatikan karena harganya juga beda karena yang 4G itu kelasnya itu 3 juta kecil ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang versi 5G-nya. Mari kita lihat langsung ke isi box-nya. Tentunya pertama-tama kita lihat ada unitnya. Lalu ada kabel USB Type-C. Kemudian surprise, ada chargernya, ada chargernya di sini. Ya mungkin agak beda dengan yang kakak-kakaknya. Yang ini masih ada charger. Kemudian ada SIM tray ejector, ada paket dokumen, dan untuk screen protector dan case sayangnya nggak disediakan. Kalian harus cari sendiri ya. Nah, untuk desain ini Samsung nggak ikut-ikutan pakai desain kotak di frame-nya ya. Jadi nggak pakai flat frame begitu. Jadi lebih enak aja kalau dipegangnya. Untuk dimensinya adalah 165,4 x 76,9 x 8,4 mm dan bobotnya 197 gram. Untuk opsi warnanya ada yang orange, ada yang hitam, dan ada yang biru. Yang membuat beda dari segi bodinya dibandingkan A33 yang kelasnya ada di atasnya itu adalah IP rating. Yang A23 5G ini nggak punya IP rating. Jadi ya jangan dibasah-basahin yang satu ini. Oke, sekarang kita lihat di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas kita lihat di sini ada mikrofon. Nah, biasa ya kalau Samsung mikrofon tuh juara biasanya ya. Lalu di kiri ada SIM tray yang non-hybrid. Jadi dia bisa 2 SIM plus 1 micro SD, bukan hybrid di sini. Di sisi bawah ada headphone jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB-C, dan ada speaker. Tapi memang ini speakernya mono, bukan yang stereo. Kemudian di depan kita lihat ada layar yang 6,6 inci Infinity V display. Ya, memang masih ada notch-nya kecil di sini. Wajar lah ya, yang notch-nya gede aja masih banyak dicari orang, harga belasan juta juga masih dibeli. Nah ini cuma beberapa juta doang, nggak apa-apa lah notch-nya kecil ya. Oke, ini adalah panel PLS LCD ya, anggap aja lah seperti IPS versi Samsung. Bedakan ini dengan TNT-FT ya, beda banget, ini IPS banget lah ya. Full HD plus resolusinya dan sudah dilindungi dengan Gorilla Glass 5. Refresh rate-nya 120 Hz adaptif. Nggak ada info soal touch sampling rate-nya berapa Hz, tapi kalau dipakai main real drum sih nggak berasa ada delay yang mengganggu di sini. Untuk brightness, dari pengukuran kami menunjukkan bahwa hasil pengujian maksimumnya ada di 477 nit untuk penggunaan di indoor. Biasanya kalau outdoor dia bisa lebih terang lagi. Untuk color gamut, volumenya ada di 140,7% sRGB. Nah, kalau dilihat pakai mata emang warnanya gonjreng banget nih yang satu ini. Asik nih kalau buat nonton atau gaming. Tapi agak hati-hati kalau mau ngedit video atau foto di sini ya. Karena di sini nggak ada mode lain untuk pengaturan warnanya. Ya, jadi agak hati-hati kalau ngedit ya. Harus dipikirkan bahwa mungkin ada smartphone lain yang tidak bisa menampilkan warna semeriah yang ditampilkan oleh layarnya dia ini. Oke, lanjut ke sisi bezel atas layar. Di sini kita lihat ada earpiece untuk nelpon di sini. Lalu ada kamera selfie 8 megapiksel dan perekaman videonya di sini bisa mencapai 1080p 30 fps. Kita beralih ke belakang. Di sini ada modul 4 kamera dengan 1 flash. Kamera sendiri itu ada kamera utama 50 megapiksel f1.8 tentunya autofocus. Perekaman video maksimumnya ya 1080p 30 fps. Sayang ya, harapannya bisa lebih tinggi dari itu sih sedikit. 1080p 60
lah gitu ya paling nggak. Nah, kemudian untuk kamera ultrawide-nya ini pakai 5 megapiksel f2.2, field of view-nya 123 derajat. Perekaman videonya juga maksimum di 1080p 30 fps. Kemudian ada dua kamera lagi, yaitu kamera untuk depth sama untuk makro, yang ya udahlah, anggap aja ini bonus ya, bonus aja. Soalnya kemungkinan besar kalau lihat kualitasnya akan jarang dipakai. Nah, untuk spesifikasinya SoC-nya ini pakai Snapdragon 695 5G, 6 nanometer, RAM-nya 6 GB, storage-nya 128 GB. Varian RAM dan storage-nya cuma satu ini aja ya. Untuk baterai 5000 mAh. Charging-nya itu support sampai Samsung Adaptive Fast Charging 25 watt. Tapi yang ada dalam box-nya ya, untungnya masih ada sih, ada charger yang 15 watt. Ya, tapi kalau kalian emang punya charger Samsung 25 watt atau third party yang lain yang support yang fast chargingnya Samsung, itu bisa dipakai karena itu udah support ya. Nah, untuk One UI-nya dia pakai One UI 4.1 berbasis Android 12. Untuk update-nya kita tidak dapat kepastian bahwa dia bisa 4 tahun, tapi paling enggak sih kalau di Samsung itu untuk seri A paling enggak dia dapat 2 kali update. Minimum lah dapat 2 kali update. Oke, kita beralih ke sensor. Di sini lumayan ya sensornya, accelerometer, fingerprint sensor, geomagnetic sensor, virtual lighting sensing, ada virtual proximity sensing, ada gyro sensor, dan gyronya hardware. Aman di sini ya. Untuk fitur keamanan ada side fingerprint unlock, ada face unlock, dan ada Samsung Knox tentunya. Konektivitas tentunya 5G ya 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Untuk semua operator juga bisa. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya 5.1. Ada NFC, USB-nya bisa OTG, bisa OTG di sini. Tapi jangan terlalu banyak berharap ada display output ya di harga segini ya, nggak bisa display output pakai kabel di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian performa ya. Antutu 9 dapatnya 390 ribuan. Ya, kita terpaksa pakai yang versi yang baru ya. Karena versi Antutu 9 yang awal yang biasa kita pakai buat pembanding itu nggak jalan di sini, nggak tahu kenapa. Lalu untuk Geekbench 5 single core-nya ada di 672 dengan multicore di 2002. GFX Bench T-Rex offscreen 1080p itu dapat 92 fps. Sementara untuk Manhattan 3.1 offscreen 1080p 34 fps. Untuk Trimax Slingshot Extreme itu graphics score-nya ada di 2780. Sementara untuk Trimax Wildlife Stress Test best score di 1203 dengan lowest score di 1193. Jadi konsistensinya tinggi ya di 99,2%. Kemudian kalau bicara soal konsistensi, kita coba juga CPU throttling test selama 30 menit. Menariknya tidak ada throttling sama sekali. Stabil gila, tanpa pendingin ekstra pun stabil gila dia. Mantep bener. Oke, kita lanjut masuk ke gaming. Nah, kalau di smartphone Samsung, kita selalu menyarankan untuk mengatur beberapa fitur terlebih dahulu biar gamingnya maksimal. Pertama, aktifkan alternate game performance yang ada di Game Booster bawaan Samsung. Lalu, install game plugins dari Galaxy Store ya, dari Galaxy Store. Ini punyanya Samsung sendiri kok ya. Aktifkan Game Booster Plus, lalu aktifkan juga PerfZ kalau kalian mau memantau frame rate dalam game. Ini udah seperti semacam SOP ya, atau ya syarat-syarat yang wajib lah kalau kalian mau mendapatkan performa maksimal dari smartphone Samsung. Oke, sekarang kita mulai pengujiannya di PUBG Mobile ya. Setting maksimum kita lihat di sini adalah Smooth Ultra atau HD High. Saat dimainkan ya frame rate-nya mentok di 40 fps saja, belum bisa lebih dari ini. Kita lanjut ke Apex Legends. Setting maksimumnya itu ada di normal plus very high atau Ultra HD plus high. Kita coba mainkan di setting grafis normal dengan frame rate very high. Artinya ini di 50 fps. Selama main ternyata kita masih lihat dia agak fluktuatif di 40 sampai 50 fps. Apex ini ternyata lumayan berat ya untuk smartphone yang satu ini ya. Kalau misalnya kurang nyaman, baiknya diturunin aja setting frame rate-nya. Soalnya biasa pemain game shooter ini sensitif terhadap frame drop kalau di game. Mendingan yang stabil-stabil aja dipakainya. Lanjut ke Mobile Legends. Setting maksimum terbuka adalah grafiksnya Ultra plus refresh rate-nya di high. Sayangnya masih belum bisa lebih dari ini. Ya kalau mau jalan di 60 fps seperti ini sih ya lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Beralih ke Subway Surfers, gamenya ini jalan di 120 fps. Nih mantep nih, karena terbuka ke 120 Hz, jadi bisa jalan 120 fps. Ya, jadi paling nggak ada lah ya game yang jalan di atas 60 fps di sini. Oke, sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Settingannya tentu di lowest 60 fps.
rata-rata yang kita dapatkan adalah 30 fps. Yang menarik di sini dimainkan 30 menit pun frame rate-nya stabil, nggak ada frame drop. Ya kalau toh ada standar Genshin Impact lah, ada turun-turun tipis-tipis ya. Overall ini nyaman buat dimainkan, tapi settingnya ya sanggupnya di lowest 60 aja. Jadi kalau untuk ranking Genshin Impact ini C lah ya. Udah lumayan sih, udah lumayan. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian suhu. Terkait suhu, kita cek suhunya setelah kita mainkan Genshin selama 30 menit. Untuk sisi layar, suhunya ada di 34-39 derajat Celcius. Sementara di belakang, di bodi belakangnya itu 34-42 derajat Celcius. Titik terpanas ada di area samping kamera. Di sini katanya Samsung nggak pakai cooling system khusus untuk menyebarkan suhunya. Jadi suhunya terpusat ke area prosesor aja. Walaupun demikian, suhu segini sih masih oke ya di tangan ya. Nggak yang parah-parah banget. Dan yang penting performa juga masih stabil-stabil aja. Kita lanjut ke pengujian baterai. Local video playback 1080p videonya kita bisa dapat, wah lumayan nih, 21 jam 11 menit. Ini lumayan ya. Untuk streaming YouTube 1080p non HDR selama 30 menit baterainya turun 3%. TikTokan 30 menit swipe dia turun di kisaran 5%. Lalu main Genshin Impact 30 menit di lowest 60 fps itu dia turun 9%. Nah, sekarang kita tes chargingnya ya. Ingat baterainya 5000 mAh dan kita tes pakai charger bawaan. 0-50% itu butuh waktu 42 menit. Sementara 0-100% full itu butuh 1 jam 34 menit. Ini nggak terhitung lambat-lambat amat ya, belum nyampe 2 jam dan ingat ini cuma charger 15 watt aja. Nah kalau kita pakai charger 25 watt kita bisa dapat chargingnya lebih cepat. 0-50% itu hanya butuh waktu 24 menit. Sementara 0 sampai 100% penuh itu cuma butuh waktu 1 jam 8 menit. Ini kencang. Oke sekarang kita lanjut ke pengujian kamera tapi tentunya seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A23 5G. Jadi kita mulai aja pengujian kameranya. Yang lagi kalian lihat ini adalah hasil kamera selfie-nya, saya rekam di resolusi Full HD 30. Sayangnya nggak bisa lebih dari itu ya, mentok di Full HD 30 aja untuk kamera selfie-nya. Dan suara yang lagi kalian denger ini adalah suara langsung dari mikrofonnya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi kalau pengen pakai vlogging, pakai mikrofon bawahnya hasilnya seperti ini. Kalau dari pengalaman saya nyobain smartphone kelas harga segini sih, Samsung adalah salah satu yang mikrofonnya paling beres sih, jujur aja. Jadi kualitas suara saya suka, walaupun penilaian ini agak subjektif ya. Saya suka karena kualitas suara yang dihasilkan, terutama pas lagi kita ngomong tuh suara jelas. Jadi kalau misalnya belum punya mikrofon eksternal, kalian pakai mikrofon bawahnya dulu itu udah cukup. Yang agak disayangkan dari kamera selfie-nya ini buat saya ada di kualitas gambarnya sendiri sih. Buat saya ini gambarnya agak pecah, kurang detail. Dari mic range juga standar, untung wajah masih bisa diekspos dengan baik sih. Stabilisasi videonya juga kurang oke, saat dibawa jalan kayak begini masih kurang stabil videonya. Sepertinya electronic image stabilization memang nggak tersedia di sini. Coba kita lihat kamera utamanya. Hasilnya seperti ini. Entah kenapa skin tone saya seperti kepiting ya. Merahnya sangat berlebihan. Semoga ada update untuk memperbaiki masalah ini. Detailnya sih masih dapet. Meskipun kalau diperhatikan banget sebetulnya masih ada efek oversharpening sih. Dari mic range standar masih belum terlalu bisa menyeimbangkan sisi gelap terangnya, tapi wajah masih cukup kelihatan. Sayang sekali resolusinya cuma mentok di 1080p 30 aja, dan yang lebih parahnya lagi tidak ada Electronic Image Stabilizer atau EIS. Videonya ini cuma distabilkan dengan Optical Image Stabilization aja, dan OIS di sini tidak dirancang untuk melawan guncangan besar seperti saat lagi jalan seperti ini ya. Ini bagian paling mengecewakan sih buat saya. Udah mentok di Full HD doang, videonya nggak stabil pula. Sepertinya kalau selevel Samsung aja seperti ini, hasil kameranya kemungkinan besar sudah keterbatasan dari SoC-nya. Coba kita cek ultrawide-nya sekarang. Kita mau lihat detailnya dulu, dan hasilnya... Oh my god. Burik ya. Aduh, ya udah deh. Coba kita cek stabilisasi videonya gimana. Kalian nggak salah lihat kok. Ini saya bukan lagi mabuk atau di sini lagi gempa ya. Memang hasilnya kayak begini. Ini kamera ultrawide-nya mesti ganti nama deh kayaknya. Lebih pas dikasih nama ultra wide. Oke, kita cek low light-nya sekarang. Kamera selfie-nya seperti ini. Detailnya udah agak berkurang, noise juga parah. Tapi karena kompresi editor dan kompresi lagi dari YouTube, noise-nya mungkin nggak gitu jelas ya di layar kalian. Tapi kalau lihat langsung ini noise-nya lumayan parah. Lanjut ke kamera utamanya. Nah, ini masih mendingan nih. Nggak burik-burik banget gambarnya. Jadi masih cukup bisa diandalkan lah kamera utamanya ini. Lalu kamera ultrawide-nya gimana? Nih, kalau mau lihat hasilnya. Silahkan dinilai sendiri aja, kalau saya sih kecewa ya sama kamera ultrawide-nya. Terasa seperti Samsung naruh kamera ultrawide-nya ini yang penting ada aja. Sekarang kita lanjut ke foto aja. Kamera selfie-nya jujur aja mengejutkan sih buat saya. Saat siang pun hasilnya noisy. Nih, saya coba zoom buat kasih lihat. Kamera utamanya juga ampun deh, skin tone juga dibuat seperti kepiting, jadinya aslinya wajah saya nggak semerah ini kok.
Selama bukan foto orang ya masih oke lah, karena detailnya masih dapet. Kamera ultrawide-nya saat terang just oke aja. Gimana foto-foto saat low light? Ini kamera selfie-nya, ini kamera utamanya, lalu ini adalah kamera ultrawide-nya. Betul, selain kamera utamanya, lupakan aja kamera lainnya saat low light. Kalian mungkin kaget ya, saya pedes banget dari tadi, tapi memang separah itu sih buat saya. Untuk harga 4 juta sih nggak pantas kualitas kameranya seperti ini. Terutama datang dari Samsung yang biasanya bagus hasil kameranya. Tapi untuk kali ini mohon maaf, sangat mengecewakan. Masih ada Samsung Galaxy M23 5G yang lebih masuk akal untuk kelas harga segini kalau kalian mau nyari kamera smartphone yang bagus. Nah, kita lanjut lagi. Untuk Netflix, Widevine L1, jadi bisa playback Full HD walaupun tanpa HDR. Untuk YouTube, playbacknya itu sampai resolusi 1080p 60. Ini belum support HDR. Sepertinya ini memang keterbatasan dari Snapdragon 695 ya, karena beberapa smartphone lain yang pakai SoC juga sama. Kayak begini juga hasilnya. Untuk haptic feedback, vibration motornya emang belum bisa dibilang oke di sini. Jadi baiknya sih kayaknya enakan dimatiin aja ya. Kalau kalian emang biasa ngetik tanpa getaran sih, harusnya ini bukan masalah. Oke, kalau urusan harga udah dibahas di awal tadi ya, 3.999.000, tapi di toko-toko online kalian bisa dapat sedikit di bawah itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, RAM-nya cuma 6 GB. Sedikit berharap bahwa dikasihnya 8 GB. Untungnya ini One UI, jadi 6 GB pun nggak jadi masalah ya. Nggak seperti UI yang lain tuh ada yang jadi masalah kalau cuma 6 GB atau cuma 4 GB tuh masalah. Kalau di sini 6 GB masih oke lah ya. Kemudian video recording terbatas di 1080p 30 fps. Jadi agak kurang pas ya kalau mau mengoptimalkan main-main di IG yang biasanya kalau Instagram itu butuh 1080p 60 fps kalau mau rapih keren banget hasilnya. Tapi lagi-lagi, rata-rata smartphone yang pakai Snapdragon 695 memang seperti terlimit di 1080p 30. Kita kurang tahu apakah itu limitasi dari SoC atau memang SoC ini selalu dipasangkan dengan kamera yang hanya bisa mentok di 1080p 30. Lanjut, kemudian kalau untuk ultra wide-nya, ini kualitasnya masih agak di bawah harapan kami untuk sebuah smartphone Samsung. Kemudian fitur kameranya juga agak terbatas ya. Promote untuk video itu juga nggak ada di sini, belum ada. Kemudian ya sayangnya dia nggak ikut-ikutan dikasih IP rating seperti kakaknya. Harapannya sih kalau A pakai gitu kan ya. Nah, untuk kelebihannya kita lihat bahwa performanya kencang. Walaupun ini Snapdragon 6 series, tapi performanya bisa dibilang kencang di sini ya. Masih cocok bahkan cukup kompetitif untuk kelas harganya. Iya, untuk kelas harganya bahkan dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Untuk layar 120Hz ini bikin makanya jadi enak aja ya, mulus lancar gitu. Lalu dia masih punya jack audio. Kemudian One UI, ya yang udah tahu One UI tahulah ya ini kelebihannya memang luar biasa di One UI. Dia sudah 5G, ada NFC, Samsung Knox-nya masih ada, baterainya juga tergolong cukup awet, dan hasil foto masih terbilang oke lah di sini ya. Oke, jadi itu ya pembahasan mengenai Samsung Galaxy A23 5G. Ini mungkin bisa jadi pilihan kalau kalian memang nyari smartphone Samsung 3 jutaan dan wajib belinya harus offline. Karena kalau seri A memang mudah didapatkan offline. Tapi kalau kalian berani beli online ya, rasanya Samsung Galaxy M23 5G akan jadi opsi yang nggak kalah menariknya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.